Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Kurniawan, NIM 180301270. Saya dari Agronomi 2018, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan mereview tentang pengelolaan lahan rawa pasang surut dengan judul Pengembangan Teknologi untuk Pengelolaan Lahan Rawa Pasang Surut Berkelanjutan yang ditulis oleh Ibu Ani Suciawati. Berikut adalah lampiran dari jurnal yang akan saya review. Lahan pasang surut merupakan lahan yang ketersediaan airnya dipengaruhi oleh pergerakan air di permukaan sungai akibat pergerakan diam. Lahan ini termasuk dalam kategori lahan suboptimal, yaitu lahan yang memiliki banyak masalah dan perlu diatasi supaya dapat memberikan manfaat. Adapun permasalahan dari jurnal ini yaitu: pertama, rendahnya produktivitas lahan disinyalir terjadi karena degradasi kesuburan tanah, pengelolaan air yang belum optimal, indeks pertanaman yang rendah, penataan lahan, pemilihan komoditas dan varietas yang tidak tepat, model pertanian yang diterapkan belum sempurna. Lahan pasang surut banyak ditemukan di 3 pulau besar, yakni Papua, Sumatera, dan Kalimantan, dan sebagian kecil di Sulawesi dan Maluku. Adapun keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan pertanian di lahan pasang surut melalui penerapan teknologi pengelolaan lahan dan komoditas yang tepat perlu didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai, serta kelembagaan yang efektif dan efisien. Adapun pembangunan pertanian di lahan pasang surut sering mengabaikan atau menyebabkan lingkungan terabaikan, misalnya dengan drainase yang berlebihan pada lahan gambut menyebabkan terjadinya degradasi lahan gambut sehingga terjadi pelepasan gas rumah kaca yang banyak dan mempercepat munculnya lapisan bawah tanah yang bersifat racun bagi tanaman. Adapun tujuan dari jurnal ini yaitu menyajikan potensi lahan, permasalahan, dan strategi teknologi yang diperlukan dalam memanfaatkan lahan pasang surut untuk menjadikan lahan pasang surut sebagai lumbung pangan dan pertanian masa depan Indonesia. Adapun lahan rawa pasang surut penyebaran di Indonesia terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Diperkirakan meliputi areal seluas 20,13 juta hektar. Adapun potensi dan sebaran lahan pasang surut di Indonesia yaitu lahan pasang surut mempunyai potensi untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan. Sebagian besar lahan tersebut dimanfaatkan untuk penanaman padi dan belakangan ini dimanfaatkan untuk tanaman sawit, berbagai tanaman palawija dan sayur-sayuran, serta buah-buahan dapat dikembangkan pada lahan tersebut. Potensi yang paling penting terhadap lahan pasang surut ditentukan oleh aspek hidrologi, tanah, dan teknologi yang digunakan. Selain itu, lahan pasang surut juga berpotensi untuk pengembangan perikanan, yaitu seperti tambak dan keramba, serta pengembangan ternak seperti ternak ayam, ternak itik, ternak sapi, serta ternak kambing. Selanjutnya, potensi yang paling penting bagi lahan pasang surut yang meluas dan masih banyak lahan potensial yang belum dibuka dapat dijadikan alternatif penanganan beras nasional melalui peningkatan produktivitas seperti peningkatan indeks pertanaman mulai dari 100 menjadi 200 dan memperluas area tanam. Selanjutnya, strategi pengembangan teknologi untuk pengelolaan lahan pasang surut. Untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan, maka pengembangan lahan pasang surut harus diarahkan misalnya antara lain: yang pertama, tinggi muka air di saluran harus dipertahankan agar selalu berada di atas lapisan pirit dan lapisan gambut. Merawat dan mempertahankan fungsi bangunan air yang telah dibangun untuk mempertahankan kinerja pengelolaan air pada tinggi muka air dalam saluran yang aman.
difokuskan pada lahan-lahan yang sudah dibuka dan mempunyai tingkat produktivitas sedang. Penggunaan insektisida, pestisida, dan herbisida dihindari atau diminimalkan. Berbagai teknologi unggulan di lahan rawa yang telah dihasilkan oleh berbagai perguruan tinggi dan lembaga lainnya diantaranya adalah penataan lahan, pengelolaan air, pengelolaan tanaman, pengelolaan bahan ameliorasi dan hara, serta pengendalian gulma. Upaya selanjutnya yang harus dilakukan yaitu strategi pengendalian muka air ditujukan kepada aspek upaya penahanan muka air tanah agar selalu di atas lapisan pirit dan pencucian lahan melalui sistem drainase terkendali. Adapun tahap selanjutnya dari strategi pengembangan teknologi untuk pengelolaan lahan pasang surut yaitu dengan penataan lahan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam rangka optimalisasi dan peningkatan produktivitas lahan. Penataan lahan disesuaikan dengan satuan peta zonase karena setiap satuan peta zonase memiliki kesesuaian penataan lahan. Selain itu, pengaturan tata air merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan lahan pertanian maupun ekosistem lahan rawa pasang surut. Baiklah, adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu posisi lahan pasang surut semakin penting untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Potensi produksi pertanian atau tanaman pangan pada lahan rawa pasang surut sangat bergantung kepada tipologi lahan dan tipe luapan air serta teknik pengelolaan lahan. Dengan penerapan teknologi pengelolaan lahan dan air yang tepat dan sesuai karakteristiknya, maka pengembangan pertanian ke depan di lahan rawa pasang surut sangat menjanjikan untuk menjadi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.